Hey, what's up? Welcome back to Nikon channel. What's up? Jadi sekarang mau dengar cerita horor lagi. Sekarang udah ada kiriman dari teman gua, Hafiz, ya, dan dia membagi pengalaman horornya. Dulu gua tuh sempet satu sekolah SMP bareng. Sekarang dia SMA-nya pindah ke Riau. Nah, sekarang dia ngirimin ceritanya dan kita sekarang bakal ngedengerin bareng-bareng. Oke, langsung aja kita dengerin. Oke. Halo semua subscriber Unicorn Channel, nama gua Face. Ingin menceritakan sedikit tentang cerita horor atau mistis di sekolah saya. Gua sekolah di Batam, di salah satu SMA di Batam, yang dimana diwajibkan untuk camping. Campingnya ini berdasarkan ekskul pramuka dan PMR. Setiap anak kelas 1 wajib mengikuti 2 camping tersebut. Jadi saat mulai camping pramuka, setelah pulang sekolah kita mengambil barang-barang di rumah dan kembali lagi ke sekolah untuk melakukan upacara. Setelah melakukan upacara, kita kembali lagi ke lapangan dan mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, kita mulai ke dapur dan masak untuk makan. Setelah makan, kemudian waktu menuju maghrib dan kita sholat maghrib berjamaah di musola. Setelah sholat maghrib berjamaah di musola, diadakan pensi atau pentas seni untuk menunjukkan bakat-bakat anak kelas 1 pada waktu tersebut. Setelah melakukan pentas seni, saya dan teman-teman saya ke musola untuk sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, kita ada free time, dimana di free time tersebut kita terserah mau melakukan apa saja. Di saat free time itu, saya dan 2 teman saya melakukan hal aneh lah, bisa disebut menantang nyali juga sih. Kami keliling sekolah di mana posisi sekolah sudah gelap. Ya kan tau lah ya kan, sekolah-sekolah Indonesia gitu, kalau malam ya, seremnya. Setelah seperti itu, saya keliling sekolah bersama teman saya. Kami hanya berdua. Kami duduk di tangga dan cerita-cerita. Di ekor mata kanan saya melihat seperti ada bayangan, ada orang yang ngintip dari lantai 3. Saya penasaran, saya naik ke atas, nggak ada orang. Di situ udah mulai terasa aneh. Teman saya yang satu ini dia sedikit penakut dan bilang sama saya, udah jangan diterusin, kita ngumpul saja lagi sama teman-teman. Terus saya bilang, janganlah, penasaran tahu. Jadi kami lanjut cerita lagi. Dan kemudian teman-teman saya datang, ada sekitar 5 orang yang datang. Jadi total kami sudah ada 7 orang di tangga. Kami cerita-cerita, ngelawak sana sini. Setelah itu teman saya yang penakut ini ngeliat lagi ke tangga. Dia melihat sosok bisa kita sebut tinggi menggunakan baju hitam, rambutnya juga panjang, menatapi teman saya yang penakut ini. Di saat seperti itu dia spontan lari. Teman-teman saya juga lihat. Jadi kalau misalkan dibilang ilusi atau mungkin dia berhayal, halusinasi, tidak. Kami semua melihat, kami semua narik bawah. Di saat itu juga teman saya yang penakut ini dia langsung demam, gak enak badan, mual-mual seperti itu. Jadi setelah itu kami ke pendopo di sekolah. Pendopo seperti tempat berkumpul kayak gazebo di sekolah. Sudah mulai ngumpul di sana, cerita-cerita, dan ada satu guru agama yang memang disuruh datang in case ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami cerita kepada Pak Tatang namanya. Pak Tatang. Pak, tadi kami ngelihat ada yang menatapi teman saya di lantai 2 sekolah di tangga. Pak Tatang juga ngebales, kata Pak Tatang, kalian jangan melakukan aneh-aneh di sekolah, makanya kalian tuh ikuti peraturan sekolah, kata Pak Tatang seperti itu.
Saya spontan terkejut, wah itu memang iya nih ada yang nggak beres. Kita melanggar apa gitu ya? Atau mungkin karena merokok di tangga sekolah, saya pikirkan. Setelah seperti itu, teman saya yang Robi ini mulai tidak enak badannya mulai meriang, dia kadang di pendopo ingin muntah seperti itu. Jadi saya sama teman saya, Robi tinggal di pendopo sama orang rame-rame. Teman saya dan teman saya 3 orang, kami penasaran, kami ke atas lagi. Wah gila. Keliling sekolah lagi. Itulah kebodohan remaja. Keliling lagi. Setelah Ini itu, nantang lagi. kami keliling sekolah tuh, ngeliat satu kelas. Ada satu kelas dia di pojok sekolah. Kami lihat kan, kok ini sedikit aneh. Pas saya center saya arahin center saya, cahayanya ke dalam kelas itu seperti ada yang ngumpet, tidak ingin terlihat oleh cahaya Anjir. center. Dari situ kaget. Teman-teman saya juga lihat. Saya buka pintu, nggak ada orang. Tapi suasana kelas itu emang aneh, panas. Sekolahnya itu tuh adem gitu, banyak angin. Tapi di kelas itu tuh panas, hawanya panas. Jadi setelah itu mulailah upacara api unggun. Api unggun Di satu sekarang. upacara api unggun ini kami semua berdiri dalam bentukan lingkaran mengelilingi api unggun dan menyanyikan lagu pramuka. Setelah itu kata abang-abang kelas saya bilang jangan ada yang ngelamun, seperti itu. Tidak ada yang ngelamun. Teman saya satu ada yang melamun, yang kami bertujuh itu ya, di tangga ada satu yang melamun. Tetap kejadian di situ, dia kesurupan. Pas dia kesurupan, dia ngomong. Pak Tatang tuh ingin mengeluarkan setannya dalamnya. Pak Tatang tuh ngomong, kamu kenapa masukin anak ini? Kata Pak Tatang, anak ini telah melanggar peraturan sekolah bersama teman-temannya di tangga. Hayo. Saya ada di batas sekolah ini. Wah. Ya biasalah anak remaja, tolong lepaskan, kata Pak Tatang. Gila. Ada satu Bisa syarat, ngomong gitu ini. saya lepaskan anak ini, tapi jangan pernah melanggar peraturan sekolah lagi. Dan waktu malam, karena saya ditugaskan untuk menjaga sekolah ini. Setelah Pak Tatang lepaskan, api unggun itu membara Waduh, terang. segitu ya? Kemudian kami melihat di lantai, di rooftop sekolah Di saya atap sekolah. ada semacam 3 figure gitu. Ada 3 orang makhluk berdiri. Bentukan badannya lumayan besar. Yang satu berbulu, yang 2-nya tidak. Waduh. Kami dari situ semuanya terpanah anak-anak di Anjir. lapangan itu melihat itu. Semua orang itu, gitu saya lihat aja. Kegiatan menjadi normal lagi. Jadi pesen deh, kalau misalkan di sekolah lagi camping jangan Wah anjir. sembrono lah. Epic anjir. Ikutin aja peraturan, jangan sompral gitu. Itu cerita dari gua. Hafiz, makasih udah ngedengerin. Wah anjir, selesai ceritanya. Jadi gue bakal ceritain singkatnya ya. Ini maaf kalau ada yang salah, tapi singkatnya. Sebelumnya salah, tadi gue nyebutin Hafiz tinggalnya di Riau. Salah, Batam ya, tinggal di Batam, sekolah di Batam. Nah, dia ada acara kayak camping dari sekolah. Oke udah, menjelang malam dia sama temennya keliling. Nah, terus tuh temennya ngeliat makhluk tinggi, laki-laki tinggi atau apa tadi, langsung pada lari. Tiba-tiba jatuh sakit. Terus si Hafiz sama temen-temennya, nggak sama yang sakit ya, yang sama yang bisa ikut lagi bertiga kalau nggak salah tadi. Set dia ngeliling lagi, nantang lah ya ibaratnya kalau kita. Dia nantang lagi ngeliling, terus ke satu kelas, ada satu kelas. Nah, terus dia tuh nyenterin. Pas disenterin, seolah-olah di dalam itu ada kayak orang nyumput gitu, nggak mau ke center. Nah, terus hawa kelas itu panas. Padahal lingkungan sekolahnya adem. Balik lagi ke acara api unggun. Pas api unggun dibilangin sama Pak Tatang, sama siapa? Nggak tahu Pak Tatang sama siapa, pokoknya jangan ada yang ngelamun. Tiba-tiba ada yang ngelamun temennya dan kesurupan.
Nah, jujur gua di sini kalau tentang kesurupan itu nggak 100% percaya ya. Kesurupan tuh nggak tahu kemasukan setan, nggak tahu dia itu banyak pikiran yang kalau secara logikanya ya dia mungkin kebanyak pikiran, stres dan tiba-tiba marah-marah gitu kayak gimana sih dia teh? Ya gitulah pokoknya. Tapi nggak tahu juga. Kalau mungkin kalau yang ngerti bisa jelasin di bawah kesurupan itu kayak apa sih artinya. Oke? Terus ditanya sama Pak Tatang kalau nggak salah ya, yang ahli lah ya, ahli. Set, kenapa? Karena anak-anak ini telah melanggar peraturan. Which is tadi yang kayak si Hafiz sama teman-temannya itu kan termasuk ngelanggar dia. Pokoknya dia ngelanggar dan pokoknya minta perjanjian jangan diulangi lagi. Terus pas udah selesai api unggunnya membara, otomatis ngegedein ya apinya. Terus terakhirnya itu, nah ini yang bikin pertanyaan. Kalau sendiri sih mungkin nggak percaya gue, tapi ini katanya semua orang yang dibawa terpana ngelihat ke sana. Berarti otomatis semua kan ngelihat. Nah ini nih yang gila, berarti ini berani-berani ya hantu Batam. Gila, nunjukinnya nggak ke satu orang, tapi langsung sebanyak orang. Tadi yang di atas yang teman-temannya banyak kan yang ngelihat. Sekarang 3 makhluk ini nih yang tanda tanya. Makhluk berbulu katanya ya. Ada 3 makhluk berbulu di atas. Nah mungkin kalau ada yang tahu itu makhluk apa, mitos apa di Batam, ada yang tahu itu kayak makhluk apa misalnya, bisa komen di bawah itu makhluk apa, gue juga nggak tahu. Jadi gue penasaran sama 3 makhluk tentang yang di Batam yang di atas rooftop tadi sekolah. Gue ngambil kata kuncinya yang berbulunya ya. 8 makhluk mitos di Indonesia yang mirip dengan makhluk di negara lain. Nah, gue antara ini nih. Asu baung dengan werewolf. Perpaduannya mungkin ini kemungkinan yang pertama yang ini. Kamu tentu saja terkenal dengan werewolf, bukan? Nah, makhluk horor di luar negeri atau tempatnya di Eropa ini nyatanya juga ada yang mirip dengan makhluk. Ya mungkin ini katanya makhluk luar negeri yang mungkin lagi jalan-jalan ke Batam, jadi dia munculin mungkin. Terus kemungkinan kedua, nah ini nih kemungkinan keduanya ini sih yang gua maksudnya yang mungkin kalau itu benar makhluk itu, gua lebih berat ke ini, miripnya kayaknya ini deh. Indonesia punya soalnya ini. Gundurwo ini Indonesia punya. Mungkin ini sih kalau menurut yang masuk akal. Bigfoot, Gundurwo dengan Bigfoot mirip-mirip soalnya ya. Ini kayaknya lebih serem deh. Ini nggak tahu fake, nggak tahu nggak nih foto ini. Nah ini Bigfoot nih. Nah gue cari lagi artikel kedua. Apakah makhluk Chupacabra mitos? Video ini akan membuktikan ada takjub. Ini dari Tribun Batam ya. Nih berarti ini berita dari Batam ya. Cuma sayang sekali videonya udah nggak bisa dibuka. Video tidak tersedia buat ngebuktiin di sini nih. Tapi ini gue dari artikel ini kayaknya kemungkinan Chupacabra. Aduh, Chupacabra itu apa ya? Makhluk menyerupai manusia tuh ya. Makhluk yang menyerupai manusia yang kabarnya sering menghisap darah kambing untuk muncul sebuah rekaman video amatir. Aduh, ini videonya sayang sekali nggak bisa dibuka. Wah. Konon bentuknya kayak anjing berbulu, bentuknya kayak apa? Kayak anjing berbulu menghisap darah. Tapi nggak masuk akal, katanya berbulu tapi bulunya botak ini. Kayak kucing rasping gitu. Oh iya ya. Dan terima kasih juga buat Hafiz yang udah mau nge-share pengalaman tentang horornya. Dan buat kalian kalau ada yang memiliki cerita horor dan mau di-share, boleh kirim aja ke Unicorn Channel. Pasti kita dengerin. Jadi gitu aja videonya. Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi di bawah biar kalau ada video baru langsung ada notifikasinya. Oke? And see you next video. Bye-bye.